Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid adalah bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, bagian dari tradisi Nusantara. Peringatan momen Maulid itu tersebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Ada yang dirayakan di surau-surau, di musola, di masjid, dan seterusnya. Menandakan bahwasanya kecintaan kita, rasa gembira kita terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad itu luar biasa. Ini yang harus kita lestarikan, kita jaga. Bagaimana rasa kecintaan kita, rasa kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad dengan sebuah momen, dengan sebuah perayaan yang akan mengingat, yang akan menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya hanya menyampaikan dawuhnya para ulama kita. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam syarah Maulid Tiba, beliau menjelaskan bahwasanya Maulid Nabi merupakan sebuah momen yang harus kita peringati, yang harus kita rayakan gitu. Bagaimana tidak kita memperingati? Kalau kelahiran Nabi Muhammad saja merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang patut kita syukuri, patut kita cintai dengan perasaan yang luar biasa. Berarti kalau seandainya kita tidak merasa gembira, apakah berarti itu menandakan kita tidak cinta atas kelahiran Kanjeng Nabi? Tidak merasa gembira kepada kelahiran Kanjeng Nabi. Itu dawuhnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya yang pertama, Abu Lahab saja itu gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Seorang Abu Lahab yang kafir saja itu gembira dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suaibah pada waktu itu. Jadi kita yang muslim saja, yang mukmin, yang menerima tauhid sejak kecil, itu alangkah cinta kita itu melebihi yang Abu Lahab yang notabene kafir seperti itu. Allah akan melihat kecintaan kita luar biasa ketika kita merasa syukur, merasa gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Yang kedua, ini dalil di Bukhari itu ada Kanjeng Nabi itu setiap momen kelahirannya itu puasa di hari Senin pada hari kelahiran Kanjeng Nabi. Itu juga menjadi momen atau perayaan Kanjeng Nabi untuk merayakan hari lahirnya. Jadi kita sebagai umatnya ya tentu ikut merayakan juga kelahiran Kanjeng Nabi dengan berbagai perayaan atau peringatan yang beraneka ragam. Yang ketiga itu adalah Allah Ta'ala itu memberikan rahmat yang luar biasa kepada umat Kanjeng Nabi itu dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Didawuhkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Ditegaskan lagi di dalam Quran, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak diutus oleh Allah sebuah rasul kecuali dengan memberikan rahmat kepada alam semesta gitu. Bagi semesta ini tuh ada rahmat, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, jadi Allah Ta'ala itu memberikan rahmatnya yang terbesar, sekali lagi yang terbesar itu ya atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Dan lagi tidak hanya sampai di situ, ya, Allah sendiri pun dan para malaikat juga bersolawat gitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ya, dengan sholawat yang diajarkan oleh para ulama kita, para kiai kita, ya, banyak sekali macam-macam sholawat yang tentu kita bisa mengamalkannya dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah ini momen peristiwa Maulid ini, ya tentu sejarahnya Kanjeng Nabi akan terus didengungkan, mulai dari akhlaknya beliau, ciri-ciri, bahkan ciri-ciri fisik beliau, bagaimana bentuk khalqan wa khuluqan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, di dalam Maulid Tiba itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bagaimana dijelaskan keindahan wajah beliau, ya, ahsanan nas, ya, sebuah makhluk yang sangat istimewa, ya, tidak hanya bentuk fisiknya khalqan wa khuluqan, tapi juga akhlaknya. Jadi terus didengungkan, diceritakan, yang tentu akan menambah kecintaan kita, menambah kemantapan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya dan terakhir, yaitu di momen Maulid ini alangkah banyak peringatan, perayaan yang tentu di dalamnya banyak berisikan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah agama yang tentu akan menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, sehingga kita bisa lebih mengetahui, lebih memperdalam keimanan kita terhadap, tentu khususnya kepada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan para ulama, apa yang disampaikan para tokoh agama dan seterusnya. Jadi tidak hanya sebuah perayaan yang hura-hura, yang senang-senang saja, tapi diselingi oleh nasihat-nasihat. Meskipun jumhur ulama atau sebagian ulama mengatakan ya ini bid'ah hasanah, tapi tentu bisa diamalkan, bisa dirayakan karena mengandung hikmah, mengandung ibarat pelajaran yang menambah kecintaan kita dan keimanan kita gitu. Jadi mari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad ini dengan rasa gembira, rasa syukur kita atas rahmat yang luar biasa yang diberikan kepada Allah kepada kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.